Halo, selamat malam semua. Kembali lagi bersama Indra di sini. Dan inilah seluruh alur cerita dan penjelasan dari film gangster Polisi Iblis tahun 2019. Nggak bisa bahasa Inggris. Film ini akan berfokus pada sebuah kasus pembunuhan yang sedang diselidiki oleh seorang polisi yang bernama Taesuk. Yang mana semua itu berawal pada suatu malam saat ada sebuah mobil yang sedang melintas. Tiba-tiba mobil itu ditabrak dari belakang oleh mobil lain yang berwarna putih. Saat si pengendara keluar untuk mengecek keadaan mobilnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh si penabrak yang bernama Kang. Di mana dengan sadisnya di sini Kang pun langsung melayangkan beberapa tikaman ke tubuh korban yang membuatnya harus meninggal. Beralih ke tempat lain, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang ketua gangster bernama Jang Dungsu. Di mana pada malam itu Dungsu terlihat sedang menemui ketua gangster saingannya yang kita sebut saja Samsul. Pertemuan mereka sendiri pada malam itu adalah untuk membahas pembagian wilayah di antara mereka. Namun dikarenakan tidak ditemukannya solusi untuk pembagian wilayah pada malam itu, di sini Dongsu pun memutuskan untuk menyudahi pertemuan dan beranjak pulang. Di mana dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba mobil Dongsu ditabrak dari belakang oleh seorang pria yang tak lain dan tak bukan itu adalah Kang, yaitu si pembunuh yang ada di awal film tadi. Di mana Kang yang gak tahu kalau Dongsu ini adalah seorang ketua gangster. Di sini ia pun dengan brutalnya langsung melayangkan beberapa tikaman ke tubuh Dongsu yang membuatnya mengalami koma karena ia kehabisan banyak darah. Berita penyerangan Dongsu pun menyebar dengan cepat dan sampai di telinga Taesuk, di mana guna mencari informasi mengenai ciri-ciri si pelaku. Malam itu Taesuk pun pergi ke rumah sakit untuk memintai keterangan kepada Dongsu. Namun pada saat itu Dongsu pun tidak mau mengatakan ciri-ciri si pelaku kepada Taesuk, karena ia ini memang ingin mencari dan mengadili si pelaku dengan caranya sendiri. Taesuk yang gak pantang menyerah. Di sini ia pun berinisiatif untuk mencari informasi di mobil milik Dongsu, yang mana saat sedang mengecek mobil milik Dongsu itulah ia menemukan goresan yang sama dengan goresan pada mobil korban sebelumnya. Sehingga di sini Taesuk pun menyimpulkan jika pelaku yang telah menyerang Dongsu adalah orang yang sama dengan pelaku dalam kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. 이거 조직하고 아무 상관도 없는 놈이라니까. 나가. 아가. Beralih kepada Kang yang kembali melakukan aksinya, di mana kali ini ia membunuh seorang supir sekaligus kenetnya yang sedang beristirahat. Namun dalam pembunuhannya kali ini Kang pun tak sadar jika ia menjatuhkan pisau miliknya di tepi jalan. Atas hal itu anak buah Dongsu yang memang telah melakukan pencarian, mereka pun berhasil menemukan pisau tersebut, sekaligus berhasil menemukan mobil yang digunakan oleh Kang dalam penyerangan pada malam itu. 그날 사건 뒤로 이상한 소문이 퍼져가지고 Di mana bermodalkan sketsa wajah dan beberapa barang bukti yang Dongsu miliki, di sini ia pun mengajak Taesuk untuk bekerja sama menangkap si pelaku. Namun di balik kesepakatan kerjasama itu, Dongsu pun sengaja tidak memberitahu Taesuk jika ia memiliki pisau yang digunakan oleh si pelaku. Karena ternyata di sini secara diam-diam Dongsu pun meminta anak buahnya untuk membunuh Samsul menggunakan pisau si pelaku, agar pihak polisi mengira jika pelaku yang telah membunuh Samsul adalah orang yang sama dengan pelaku yang telah menyerangnya. Rencana Dongsu itu benar-benar bisa mengelabuhi pihak polisi, karena saat pihak polisi melakukan penyidikan dalam kasus pembunuhan Samsul, mereka pun menyimpulkan jika pelaku yang telah membunuh Samsul
adalah orang yang sama dengan pelaku yang telah menyerang Dongsu. Yang mana atas penemuan itu akhirnya pihak polisi pun menyimpulkan jika beberapa kasus pembunuhan ini saling terkait. Atau dengan kata lain, kasus pembunuhan ini bukanlah kasus pembunuhan biasa, melainkan sebuah kasus pembunuhan berantai. 아니, 같은 칼이에요. 일주일 혹은 열흘 텀으로 지금 살인사건 터지고 있잖아요. 예? Singkatnya, beberapa hari berlalu, Tae-suk dan anggotanya pun meminta bantuan kepada salah seorang anggota korban untuk memancing si pelaku dengan uang agar si pelaku mau menemuinya. Namun sayang, saat wanita itu menuju ke lokasi pertemuan, ternyata si pelaku telah meminta si pemilik kedai untuk mengambil uang yang dibawa oleh si wanita. Di sini Tae-suk yang melihatnya, ia pun langsung memintai keterangan kepada si pemilik kedai mengenai siapa orang yang telah menyuruhnya untuk mengambil tas itu. Si pemilik kedai pun menjelaskan jika ia tidak kenal dengan pria itu, karena ia hanya diberi upah $20 untuk mengambil tas tersebut. Namun si pemilik kedai memberitahu Tae-suk jika pria tersebut sempat meminum sebotol soju di tempatnya. Di mana bermodalkan informasi itu, Tae-suk dan anggotanya pun langsung mencari botol soju itu agar mereka bisa menemukan sidik jari dari si pelaku. 묻은가? 라벨이고 다발이고 씨. Setelah dilakukannya pengecekan sidik jari oleh tim forensik, pada akhirnya Tae-suk pun mendapatkan informasi mengenai rumah dari si pelaku, di mana setibanya di sana Tae-suk pun menemukan beberapa barang aneh seperti akuarium kotor yang sangat berbau busuk serta beberapa botol HCl. Selain itu, di sana juga Tae-suk menemukan foto milik si pelaku, di mana saat Tae-suk mencocokkannya dengan sketsa wajah yang diberi oleh Dongsu, terlihat jelas jika wajah si pria sangat cocok dengan sketsa wajah yang digambar oleh Dongsu. 그리고 저 납치한 목소리 녹음 파일 있지? 그 지금 바로 보내. 바로. Bermodalkan penemuan itu, Tae-suk dan anggotanya pun langsung menuju ke markas dari Dongsu, di mana dengan membagi foto si pelaku kepada seluruh pasukan serta anggotanya, kini pihak polisi pun secara terang-terangan bekerja sama dengan gangster yang dipimpin oleh Dongsu untuk melakukan penyisiran ke seluruh motel untuk bisa menemukan si pelaku alias Kang. 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널같이 지방, 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. 알겠어? Berhari-hari pencarian itu pun terus dilakukan. Namun sayang mereka belum bisa menemukan petunjuk apapun mengenai di mana keberadaan si pelaku. Hingga akhirnya saat suatu malam saat mereka sedang istirahat, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan berita tewasnya seorang anak sekolah di sekitar daerah mereka. Sehingga di sini Dongsu pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyisir daerah tersebut. 올라와. 우리 송건동에서 내려갈 테니까. 중앙광장 뒤지고 있습니다. Berkat usaha tak mengenal lelah yang mereka lakukan, pada akhirnya salah satu anak buah Dongsu pun berhasil menemukan motel yang dijadikan tempat persembunyian oleh si pelaku, di mana bermodalkan informasi itu seluruh pasukan serta anggota Tae-suk pun langsung bersiap di posisinya untuk menunggu kedatangan si pelaku. Yang mana saat si pelaku alias Kang telah sampai di motel, Tae-suk dan Dongsu pun langsung mengejarnya, yang membuat terjadinya aksi kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Namun sayang dalam pengejaran itu mobil Tae-suk dan Dongsu malah saling bertabrakan, di mana hal itu pun membuat Kang berhasil kabur. Dongsu dan Tae-suk yang melihat Kang kabur, di sini mereka pun terus mengejarnya. Hingga saat Dongsu berhasil menemukan Kang yang bersembunyi di toilet sebuah tempat karaoke, ia pun langsung melayangkan beberapa pukulan mautnya hingga Kang tepar dan membawanya ke markas untuk dieksekusi. Singkatnya, setibanya di markas, Dongsu pun langsung menyiksanya. Namun saat Dongsu mengambil parang dan akan membunuh Kang, hingga yang terjadi, ya,
Tiba-tiba datanglah Taesuk yang langsung menabrak Dongsu hingga pingsan, di mana Taesuk sengaja melakukan hal itu agar ia bisa menangkap dan mengadili Kang dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Beberapa hari berlalu, akhirnya persidangan atas kasus pembunuhan Kang pun dilakukan. Namun sayang, dalam persidangan itu pihak polisi yang tidak bisa menemukan sidik jari Kang di pisau miliknya. Mereka pun kebingungan bagaimana cara untuk mencerat si Kang ini, karena ternyata si Kang ini telah dengan sengaja menghilangkan sidik jarinya sendiri menggunakan HCL. Di mana saat hakim kebingungan karena ia tidak memiliki bukti yang kuat, tiba-tiba datanglah Dongsu yang mengajukan diri sebagai seorang saksi. Di mana dalam kesaksiannya Dongsu pun menunjukkan bekas luka di dadanya yang sempat ditikam oleh Kang. Selain itu, ia juga mengatakan jika ia sempat menikam dada bagian kiri dari Kang dan meminta pihak polisi untuk mengeceknya. Yang mana saat dicek ternyata benar, Kang memiliki bekas luka di dada bagian kiri sesuai ucapan Dongsu. Atas semua barang bukti yang kuat itu pun akhirnya Kang pun dijatuhi hukuman mati. Sementara dengan Dongsu, ia pun dipenjarakan selama beberapa tahun karena telah terbukti menjalankan bisnis perjudian ilegal di kota itu. 피고인의 극도의 폭력 성향과 Pada akhirnya Dongsu pun kembali bertemu dengan Kang, karena ternyata si Dongsu ini dijebloskan ke penjara yang sama dengan Kang. Di sini kita pun akan dibawa ke dalam sebuah kilas balik, di mana ternyata sebelum Dongsu bersedia menjadi seorang saksi, Dongsu lebih dulu membuat kesepakatan dengan Taesuk. Karena Dongsu pun tahu jika ia bersaksi dalam kasus itu, ia juga pasti akan dipenjara karena bisnis judinya pasti juga akan terbongkar. Sehingga dalam kesepakatan itu Dongsu pun minta Taesuk untuk masukkannya ke penjara yang sama dengan Kang, agar ia bisa menuntaskan dendamnya. Selanjutnya kita pun gak tahu apa yang dilakukan oleh Dongsu terhadap Kang di penjara. Namun mengingat Dongsu yang merupakan seorang ketua gangster yang sangat brutal, saya yakin Dongsu akan memberikan pelajaran sekaligus siksaan yang tidak akan pernah Kang lupakan seumur hidupnya. Sekian video kali ini, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.